Makanya menarik kalau rumah sakit jiwa itu mereka setiap bangsalnya itu diberi speaker. Nanti di jam-jam tertentu didengarkan ayat-ayat ruqyah kepada pasien yang gila tadi. Itu luar biasa, terapi tersendiri. Ya. Terus selalu dalam keadaan berwudu, ya, menjaga wudu. Biasanya ini sihir ilusi ini juga biasa dipakai oleh pesulap. Ya. Sihir ilusi, tipuan penglihatan itu juga sering dipakai oleh pesulap. Jadi ada pesulap yang memang pakai sihir ini untuk menipu pandangan penonton. Tapi kalau warung yang ditutup, buka kok kelihatan tutup, maka yang paling bagus adalah bacakan surah Al-Baqarah full sekali duduk, mulai dari maghrib, mulai daripada maghrib, selama 3 hari sekali. Kalau saya biasanya sambil baca Al-Baqarah sambil ngedep air segalon, ya, sambil ngedep air segalon, sambil diniatkan baca Al-Baqarah juga meruqyah air itu tadi. Akhirnya apa? Airnya itu jadi air ruqyah Al-Baqarah full. Saya biasanya air sama madu tak seling-seling. Ya, jadi kami rutin baca Al-Baqarah. Jadi nanti air dulu ruqyah 1 galon itu besar, kemudian besoknya lagi madu. Jadi ngadep madu gitu ya. Ruqyah Al-Baqarah full. Ya, sehingga nanti airnya air ruqyah, madunya madu ruqyah. Apakah ngaruh, Ustaz? Oh, sudah ada penelitiannya, Profesor Emoto dari Jepang. Yang ketika air itu didoakan, maka dia akan berubah partikelnya. Air itu jadi air yang bagus, berkualitas. Maka sebagaimana air Zam-Zam, ya. Kenapa air Zam-Zam sebegitu istimewanya? Ya karena memang air Zam-Zam ya air doa, berada di tanah suci, di Masjidil Haram. Setan saja nggak bisa masuk sana. Jadi panjenengan kena sihir umroh, itu setannya nggak bisa masuk, sudah ke filter dengan sendirinya, kena screening dia dengan sendirinya, nggak bisa masuk. Ya. Itu kalau orang duitnya banyak, ya, kalau orang duitnya banyak, begitu kena gangguan jin atau sihir, wah langsung dia berangkat umroh. Ya. Atau juga minimal ya tadi ke pantai tadi. Nah, kalau warung, tempat usaha atau rumah, yang paling bagus ketika di dalamnya ada gangguan jin atau sihir, dibacakan Al-Baqarah full sekali duduk, mulai dari maghrib, ada maghrib, 3 hari sekali sampai hilang. Nah, nanti airnya bisa dipakai untuk semprot atau siram atau percik di setiap sisi sudut ruang yang ada di tempat usaha atau rumah itu. Atau juga nanti airnya bisa dicampur air biasa yang sehingga tambah banyak, dipakai untuk apa? Ngepel. Ngepel tempat usaha atau rumah atau kos-kosan itu. Ngepel. Sebab ada nanti sihir itu yang bentuknya apa? Kerbau, kerbau gaib, jin kerbau. Itu biasanya dipakai ke warung-warung. Nanti jin kerbau itu kan akan apa itu, membuang kotoran di warung itu, tapi nggak kelihatan, gaib ini ya. Kemudian kotorannya ini nanti akan mengeluarkan energi negatif yang akan kemudian membuat warung itu energinya negatif, auranya negatif, atau bahkan sampai tadi ya terlihat tutup, atau bahkan kalau ada orang yang ke situ nggak nyaman, orang lihat warungnya itu udah nggak nyaman, akhirnya nggak jadi mampir, ya. Atau kalau ada makan ke situ sekali nggak balik ke situ lagi.
Lah, kotorannya itu kan harus dibersihkan, Bu. Lah, salah satu cara pembersihannya dengan air ruqyah tadi, daun bidara, garam laut, kemudian apa? Dipel atau dikosek sapu pakai sapu lidi sambil membaca ayat kursi dan kemudian Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshaynahum fa hum la yubsirun. Supaya Allah memberikan pagar dinding yang tebal, dinding gaib yang tidak bisa ditembus berikutnya setelahnya oleh jin dan sihir. Tapi ada juga jamaah yang sudah tahu ilmunya ini nggak berani melakukan sendiri. Banyak sekali, Bu. Jadi ada jamaah itu yang datang ke saya gitu, yaudah Bu, ruqyah mandiri saja kan sudah tahu ilmunya. Nggak berani, Pak Ustaz. Biasanya takut dengan reaksi. Ya, takut dengan reaksi. Nanti kalau aku kesurupan gimana Ustaz? Nanti kalau aku diganggu jin gimana Ustaz? Nanti kalau aku ketempelan gimana? Nanti kalau jinnya marah sama keluarga saya gimana? Gimana? Nah, terus bagaimana, Bu? Nyuwun tulung Pak Ustaz saja yang meruqyah. Ya enggak apa-apa, wong itu kan tugas meruqyah ya. It's okay, enggak masalah. Tapi setidaknya panjenengan tahu ilmunya dulu. Kalau bisa praktek sendiri, ya praktek sendiri tidak apa-apa, itu lebih bagus. Ya, terapi ruqyah mandiri. Nah, berikutnya ada sihir al-junun, sihir gila. Ini bahkan ada riwayat ya, kisah yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Intinya ada sahabat yang melewati satu kampung ya, di situ ada orang yang sedang dipasung karena gila. Dan kemudian cuman dibacakan Al-Fatihah sembuh. Ya, sembuh. Terutama gilanya yang karena sihir. Gila karena sihir. Karena gila itu kan macam-macam ya. Ada karena memang murni gangguan jiwa. Tapi ada juga orang gila itu yang karena sihir. Dibikinlah dia gila. Ya. Nah, semuanya bisa disembuhkan dengan ruqyah. Makanya menarik kalau rumah sakit jiwa itu mereka setiap bangsalnya itu diberi speaker. Nanti di jam-jam tertentu didengarkan ayat-ayat ruqyah kepada pasien yang gila tadi. Itu luar biasa, terapi tersendiri. Ya. Atau yang membaca langsung. Dan biasanya di rumah sakit itu ada kerohanian ya. Di rumah sakit itu ada kerohanian biasanya. Nah, kerohanian ini biasanya ya mereka ngurusi masjid, mereka ngurusi pemulasaran jenazah. Nah, coba ditambah satu job desk-nya, tugas mereka juga ruqyah. Cari kerohanian yang bacaan Qur'annya bagus atau hafalannya banyak, dilatih, ditraining dengan pelatihan ruqyah syar'iyah. Kemudian nanti pasiennya di waktu-waktu tertentu dibacakan langsung oleh peruqyah melalui di kantornya ya, mic yang suaranya bisa ke speaker-speaker tiap bangsal. Wah, itu luar biasa. Syukur-syukur ada ICU khusus ruqyah. Orang-orang yang sakit psikosomatik taruh saja di ICU ruqyah. Di ruqyah di situ dia. Karena psikosomatik itu kejiwaan, Bu. Mental illness, sakit mentalnya, kejiwaannya, itu sangat bisa disembuhkan dengan ruqyah. Jadi misal di sini ada yang punya toko herbal, misal di sini ada yang punya klinik, misal di sini ada yang punya apotek, misal di sini ada yang punya rumah sakit atau rumah sehat.
coba diadakan, diberi pelayanan jasa ruqyah syar'iyah. Luar biasa, orang itu akan mendapatkan manfaat yang lebih. Ya, apalagi sekarang itu yang namanya ruqyah syar'iyah itu baru naik-naiknya ini. Semua orang bahas ruqyah, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk sihir gila maka surat yang diperdengarkan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, petang ya maksudnya, yaitu Al-Baqarah, Surah Hud, Surah Al-Hijr, Surah As-Saffat, Surah Qaf, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Mulk, Surah Al-Jin, Surah Al-A'la, Surah Al-Zalzalah, terus Al-Humazah, Al-Kafirun, sampai An-Nas, ya, Al-Mu'awidat. Itu diperdengarkan saja, boleh melalui speaker atau download di YouTube atau di aplikasi di mana, Play Store. Rekam di bagian surat-surat yang tadi, direkam, direcord, kemudian diperdengarkan lewat speaker atau lewat HP atau lewat laptop, boleh. Taruh di kamar orang gila tadi ya. Nah, itu dilakukan selama 1-3 bulan. Tiap hari memperdengarkan atau tiap hari diperdengarkan surat-surat tadi, 1 hari 3 kali, pagi, siang, petang, selama 1-3 bulan. Tapi rata-rata biasanya 1 bulan sembuh. Tapi biasanya yang paling lama itu 3 bulan baru sembuh. Kemudian juga bisa bikin minuman air ruqyah, ya, nanti dikasih minum kepada orang yang gila tadi. Untuk apa? Siapa tahu sihir gilanya itu lewat makanan atau minuman yang kemudian termakan atau terminum. Maka bikin air ruqyah, dibacakan ini, kemudian diminumkan. Bikinlah segalon, jadi satu rumah bisa minum. Yang ke berikutnya sihir khumul, ya, al-khumul, sihir lesu atau sihir galau. Ini bikin orang tidak produktif, males kerja, yang sehingga bisnisnya lama-kelamaan kukut. Maka ciri-cirinya biasanya suka menyendiri, introvert, ya, menutup diri sepenuhnya, pendiam, tidak suka bersosialisasi, pikirannya kemana-mana, selalu sering pusing dan lemah, lesu, tidak punya gairah. Akhirnya juga malas kerja. Yang seperti ini, selain daripada diruqyah, maka diperdengarkan surah yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan, Az-Zariyat, Al-Hasyr, Al-Ma'arij,
Al-Ghasyiyah, banyak ya. Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, terus yang terakhir ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu diperdengarkan sama 3 kali sehari, pagi, sore, menjelang tidur. Sorenya setelah asar sama menjelang tidur. Selama 45 sampai 60 hari. Tiap hari diperdengarkan itu. Insya Allah setelah 45 atau 60 hari sembuh atas izin Allah. Atau juga bisa kalau dia pusing, kok masih pusing ya, maka mandi pakai air ruqyah. Kalau sakit lambungnya maka diminta minum air ruqyah.